Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Rondo bertani padi di sawah. Sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba Mbok Rondo memandangi Jaka Tarub dari sisi lain teras rumah. Apa yang sedang dipikirkannya ya? Ketika Mbok Rondo sedang berada di rumah, tiba-tiba datang Pak Ranu pemilik sawah sebelah menghampirinya. Tidak ada. Bagaimana jika kita nikahkan anak kita? Mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada anak kita masing-masing. Hari berganti hari. Mbok Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan, Mbok Rondo lupa akan niatnya semula. Mulai izin berburu riyen nggih. Iya. Mbok Rondo terduduk lemas di teras rumah. Tiba-tiba Pak Ranu berjalan ke arah rumah Mbok Rondo. Selamat pagi, Mbok Rondo. Loh, dari tadi kok diam saja, dipanggil tidak juga menjawab. Namun, Mbok Rondo tetap tidak menjawab salam dari Pak Ranu dan akhirnya Pak Ranu pun merasa kebingungan atas apa yang telah terjadi kepada Mbok Rondo pada saat itu. Ia langsung bergegas pergi untuk menemui Jaka dan meninggalkan Mbok Rondo sendiri di kediamannya. Nak, ibunya sudah tiada. Yang sabar ya, Nak. Jaka diam termenung mendengar penuturan Pak Ranu. Di sisi lain, terdapat bidadari di pesisir sungai yang sudah bersiap untuk mandi. Lihat di sana ada sungai, ayo kita pergi ke sana. Ayo. Keenam bidadari pun turun ke dalam sungai tersebut. Mereka melepas selendang dan bergegas untuk mandi. Selendangnya kita taruh di sini ya. Iya. Selama kita tidak mandi di sini. Iya. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Jaka melihat sebuah sungai. Ia pun beristirahat sebentar di sungai tersebut. Jaka mendengar suara gadis-gadis sedang bersenandung. Namun, suara itu makin terdengar jelas. Ia semakin penasaran dan mengintip dari balik batu di dekat sungai itu. Ia terkejut melihat ada bidadari di sana. Jika bidadari lagi mandi nih. Jaka melihat ada selendang di atas batu itu. Tanpa waktu lama, ia pun cekatan mengambil salah satu selendang yang ada di atas batu tersebut. Selendang berwarna merah merona milik bidadari yang bernama Nawang Mulan. Hari menjelang sore, akhirnya para bidadari pun memutuskan untuk kembali ke kahyangan. Namun, saat mereka akan memakai selendang, tiba-tiba selendang Nawang Mulan tak ada di tempat sebelumnya ia letakkan. Ayo kita pulang, waktunya sudah di sore, kita harus kembali ke kahyangan. Selendangku di mana? Di mana kau pernah letak lagi Nawang Mulan? Kita harus di sini bersama selendang kalian. Maafkan kami Nawang Mulan, kami harus pulang balik ke kahyangan karena nasib dan nasibku untuk tinggal di bumi. Maafkan kami ya Nawang Mulan, kami harus kembali ke kahyangan.
Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa selendang mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Jaka Tarub segera meletakkan selendang yang dibawanya di atas sebuah batu besar seraya berkata, Dari aku Jaka Tarub, aku punya selendang untukmu, pakailah selendangmu ini. Aku sudah berjanji jika yang memberiku selendang adalah laki-laki, maka akan kujadikan suami. Baiklah, ayo kita sekarang ke rumahku. Baiklah. hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Tapi aku heran, walaupun dimasak setiap hari, kenapa padi di lubung kelihatannya tidak berkurang ya? Kang Mas, aku akan pergi mencuci baju di sungai dulu. Kukusan nasinya jangan dibuka ya. Iya, Dinda. Hah? Kok hanya satu helai padi? Apakah ini kehebatan Nawang Wulan sebagai bidadari? Kang Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Hilang sudah semua kesaktianku. Sekarang kita harus menumbuk padi untuk kita masak. Sekarang kau harus mencarikan lesung untukku. Ya, maafkan aku, Dinda. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Ini kan tega sekali Jaka Tarub. Aku harus segera pulang untuk menemui saudari-saudariku. Lanen. Jaka, Hah? Nawang Wulan? kau harus menanggung semua perbuatanmu. Aku akan kembali ke Kayangan karena di sini bukanlah tempat asalku. Maafkan aku, Nawang Wulan. Aku sangat menyesal. Mulai sekarang kau asuh Nawangsi sendiri. Dan mulai sekarang kita bukanlah sepasang suami istri. Betapa besarnya salahmu Jaka, Nawangsi tetaplah anakku. Setiap pagi aku akan menemui Nawangsi, dan kau bisa menaruh Nawangsi di dekat padi yang sudah dibakar. Jika ia sudah besar dan ingin menemuiku, bakarlah batang padi dan aku akan turun menemuinya. Iya, Nawang Wulan.